Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku, pada kesempatan hari ini kita coba kasih ulasan MKP ini karena ini yang banyak permintaan ke kami untuk kami kasih ulasan secara tipis-tipis saja. Karena begini lur, di sini di tempat kami ini umumnya, mohon maaf juga mungkin ini tidak terjadi di tempat sedulur yang lain. Nah, di sini lur, petani di sini itu melihat dari gambarnya. Misalkan ini MKP, dilihat di sini ada bawang merah, ada cabai, ada kentang, ada tomat, dan ada yang lainnya. Maka disimpulkan bahwa MKP ini bisa dipergunakan untuk semua tanaman yang ada di gambar seperti ini. Baik sedulur, kita lupakan yang itu dan langsung kita kasih ulasan tentang MKP. Dan MKP ini lur, ini isinya 1 kilogram dan dia berbahan aktif atau mengandung unsur hara seperti ini. Ada fosfat sebanyak 52%, kemudian ada kalium 34%. Nah, fosfat dan kalium ini merupakan unsur hara yang sangat-sangat berguna untuk tanaman. Misalkan katakan untuk tanaman padi, pada kondisi seperti ini, ketika tanaman padi itu kekurangan unsur hara fosfat dan kaliumnya, maka sering kita perhatikan ujung daunnya itu menguning. Kenapa? Karena tanaman yang pada fase seperti ini, dia itu tenaga dan energinya sedang difokuskan untuk pembentukan dan pengisian malainya, maka energinya terbagi, dia pun bekerja secara besar-besaran. Nah, ketika kekurangan unsur hara fosfat dan kalium itu akan terjadi. Oleh karenanya pemenuhan unsur hara fosfat dan kalium pada tanaman-tanaman primordia itu menurut kami adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. Kemudian dulur, untuk manfaat daripada MKP ini kita uraikan saja seperti berikut ini. Beberapa manfaat pupuk MKP untuk tanaman. Pertama sekali, membantu fotosintesis, di mana pupuk MKP mampu meningkatkan laju fotosintesis sehingga meningkatkan kandungan fotosintat pada tanaman, kemudian membantu pembentukan pati dan karbohidrat, serta ditranslokasikan dari daun ke organ-organ lainnya. Kemudian membantu dalam proses pembentukan protein, di mana pupuk MKP itu mampu membantu sintesis asam amino dan protein dari ion-ion amonium. Kemudian dapat juga membantu perkembangan akarnya sehingga tanaman tidak mudah rebah dan daya serap nutrisi dari tanah juga semakin tinggi. Serta pupuk MKP dapat juga meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan, hama, dan penyakit. Kemudian di samping itu tentunya pupuk MKP juga dapat meningkatkan kualitas panen. Pupuk MKP membantu menjadikan buah lebih berkualitas seperti menjadi lebih manis, lebih besar, lebih mengkilat, dan lebih berbobot. Kemudian juga dapat memperkuat struktur tanaman sehingga batang, ranting, dan cabang-cabangnya kuat, tidak mudah patah dan tidak mudah roboh. Adapun untuk keunggulan daripada MKP ini lur, coba kita perhatikan di sini. MKP Pak Tani ini berbentuk kristal dan 100% larut di dalam air. Coba kita ambil isinya. Sebentar, mohon maaf. Nah, isinya kita ambil. Mohon bersabar dan sambilan bersabar. Bagi sedulur yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ke channel kami. Dan terima kasih bagi sedulur yang sudah setia bersama kami sampai sejauh ini. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe dan kita coba lihat isinya seperti apa. Nah, isinya adalah kristal seperti ini lur. Dan dia ini bisa larut 100% di dalam air. Nanti kita lihat proses adukan kami.
Kemudian keunggulan yang lainnya mana kita perhatikan kembali. Kedua, keunggulannya dia itu aplikasi mudah, bisa dengan cara ditabur, dikocor, disemprotkan atau sistem hidroponik. Nah, ini untuk tata cara penggunaannya termasuk lengkap, bisa dikerjakan dengan cara apa saja, menyesuaikan dengan pekerjaan yang sedang atau yang senang untuk kita kerjakan. Kemudian untuk dosisnya nanti kita perhatikan, dan ketiga dia itu dapat merangsang pertumbuhan akar, pembungaan, serta mencegah kerontokan bunga dan buah. Kemudian yang keempat di sini pemakaian MKP ini dicampur dengan fungisida sistemik dapat meningkatkan efikasi dari fungisida tersebut. Nah, maka tak heran dulur ketika kami melakukan penyemprotan dan menyampaikan untuk sedulur, penggunaan MKP ini sering kami lakukan pencampuran dengan fungisida, apakah yang seperti ini ataupun fungisida yang lainnya. Kemudian kami campurkan juga dengan kalsium, misalkan magnesium sulfat, insektisida dan lainnya. Namun dulur di sini perlu kami jelaskan, ini tidak semuanya kita aplikasikan pada satu tangki penyemprotan. Ini sudah luar biasa banyak insektisida, semuanya jika kita berikan untuk satu kali penyemprotan, itu namanya petani error, sudah error, bodoh, on, blow on, dan tidak tahu diri. Pemborosan tidak memiliki manfaat ketika semuanya dicampurkan. Ini sengaja kami tampilkan di sini agar sedulur percaya dan mengakui bahwa MKP ini bisa dicampurkan dengan apapun yang ada di sini. Nah, demikian dia dulur. Kemudian untuk dosisnya dulur mungkin kita perhatikan saja di sini. Secara keseluruhan dulur, untuk kentang, semangka, melon, mentimun, cabai, tomat, terong, apel, mangga, anggur, stroberi, dan jeruk, itu konsentrasinya untuk penyemprotan diberikan 2-4 gram per liter air. Artinya bisa 3-6 sendok makan untuk satu tangki penyemprotan. Dan biasanya yang kami berikan itu lur adalah 2 sendok makan karena kami merutinkan penggunaannya dengan tidak mematuhi interval penggunaannya. Artinya jika misalkan penyemprotan tanaman cabai, untuk penyemprotan hari ini kita gunakan beberapa amunisi, kemudian 2 hari berikutnya kita lakukan penyemprotan ulang, MKP ini tetap kita ikut sertakan pada penyemprotan pertama dan juga pada penyemprotan kedua. Nah, untuk pencampurnya ini sebagai contoh lur, karena hari ini kami pun melakukan penyemprotan untuk beberapa insektisidanya, tidak banyak juga tadi yang kita pergunakan, hanya Q-Max dan Starvidor, kemudian ada fungisida Envoy, magnesium sulfat, dan natural. Hasilnya seperti ini lur. Nah, ini kita aduk kembali, maka perhatikan. Nah, ini di sini sudah ada MKP juga. Dan untuk mencampurkan banyak jenis kristal, butiran, tepung, EC, SC dari setiap formulasi pestisidanya, sebaiknya itu diaduk pada tempat terpisah seperti ini terlebih dahulu, baru kemudian kita masukkan ke tangki penyemprotannya agar ini semua bisa larut, bisa teraduk secara sempurna. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.